Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini saya akan memenuhi tugas dari mata kuliah aplikasi komputer bisnis, yaitu membuat analisis break-even point menggunakan pendekatan kurva. Nah, di sini sudah diberikan contoh kasus, yaitu PT Bujang HMK bergerak di bidang penjualan mainan anak-anak. Mereka mulai melakukan penjualan sejak bulan Januari 2011 dengan jumlah unit terjual rata-rata 50 unit setiap bulannya. Harga jual setiap unit adalah Rp15.000. Kemudian biaya yang dikeluarkan meliputi biaya tetap dalam rentang penjualan 700 unit adalah Rp3 juta. Sedangkan biaya variabel per unit adalah Rp5.000. Nah, pihak manajemen meminta bantuan untuk membuat analisis break-even point atau yang disebut juga dengan BEP, sehingga pada kesempatan kali ini saya akan membuat analisis BEP dengan dilengkapi penggunaan kurva BEP itu sendiri. Nah, dari soal yang sudah saya sebutkan tadi, maka diketahui biaya tetap dalam proses produksi ini adalah Rp3 juta, kemudian biaya variabel per unit adalah Rp5.000, dan jumlah unit per bulannya adalah Rp50, serta harga jual per unit adalah Rp15.000. Nah, di sini bisa dilihat sudah tertera tabel dari analisis break-even point di tahun 2011, yang mana itu terdiri dari kolom bulan, jumlah unit terjual atau per bulan, kemudian akumulasi unit terjual, akumulasi penjualan atau penghasilan, biaya tetap, akumulasi biaya variabel, biaya total, dan juga laba total. Nah, yang pertama kali akan kita lakukan adalah mengisi kolom akumulasi unit terjual. Nah, kolom akumulasi unit terjual ini dapat dihitung dengan menggunakan rumus. Rumusnya itu adalah sama dengan if buka kurung jumlah terjual per bulannya, yaitu ada di kolom C14, kemudian kita sama dengankan, kita beri tanda petik 2 kali, tanda pisah, tanda petik lagi 2 kali, tanda pisah, kemudian kita tekan kembali di C14 tadi. Setelah itu kita beri tutup enter. Nah, hasilnya di sini 50. Kemudian selanjutnya, kita di bulan Februari dengan rumus yang sama dengan if, buka kurung, masukkan yang C15, sama dengan tanda petik 2 kali, tanda pisah, tanda petik 2 kali, tanda pisah, kemudian kita masukkan kembali C15, dan ditambah dengan D14. Baru kita tutup, hasilnya 100. Nah, untuk tidak memperpanjang proses penulisan, ada cara singkatnya yang mana kita setelah kita tekan blok dari D15 ini, kemudian tanda petak hitam kecil di sebelah kanan, di paling bawah ini, kita tarik sampai ke kolom D25. Nah, hasilnya seperti ini. Kemudian selanjutnya kita akan masuk ke akumulasi penjualan atau penghasilan dalam nominal rupiah. Nah, untuk yang ini kita menggunakan rumus, yaitu untuk yang bulan Januari, D14 dikalikan dengan biaya, bukan biaya, harga jual per unit, yaitu ada di kolom I11. Nah, rumusnya itu artinya sama dengan D14 dikali dengan I11. Namun di sini karena kita akan menggunakan cara cepat tadi, kita menggunakan tarik kursor petak itu yang di sebelah kanan tadi kita tarik ke bawah, jadi supaya rumusnya itu tidak berubah, maka kita harus menggunakan tulisan rumusnya seperti ini. Lambang dolar, lalu kita tuliskan huruf I-nya, karena dia ada di kolom I, kemudian kita tulis lagi lambang dolar, dan kita tuliskan angka 11. Baru enter. Hasilnya adalah 750.000 untuk di bulan Januari. Nah, selanjutnya kita dapat menggunakan cara seperti tadi. Nih, tanda titik petak sebelah kanan paling bawah ini dapat kita tarik sampai ke kolom E25. Nah, itu dia hasil dari akumulasi penjualan atau penghasilan dalam nominal rupiahnya.
Selanjutnya kita masuk ke biaya tetap. Untuk biaya tetap sendiri itu kita akan menggunakan rumus if. Nah, di sini biaya tetap itu ada di kolom I8. Nah, rumusnya seperti sebelumnya, kita nanti menuliskan lambang dolar dan kita menggunakan tanda petik 2 kali yang diikuti tanda pisah. Caranya sama dengan if, buka kurung, kita masukkan lambang dolar, kemudian lambang I-nya, lambang dolar, lalu kita masukkan angka 8. Setelah itu kita beri tanda pisah, kita berikan tanda sama dengan, baru tanda petik 2 kali, kita berikan tanda pisah, tanda petik 2 kali, tanda pisah, baru kita masukkan lagi angka nominal I8 tadi, yaitu tanda dolar, huruf I besar, tanda dolar, kemudian angka 8. Baru kita tutup kurung. Nah, ini dia hasilnya. Di sini saya akan mengubah kolom ini menjadi currency, agar terlihat nominal rupiahnya. Jadi hasil biaya tetap untuk bulan Januari itu adalah 3 juta rupiah. Nah, untuk mempermudah jalan kita lagi, kita masih menggunakan cara yang sama. Tanda petak kanan ini kita tarik ke bawah sampai ke kolom F25. Seperti itu. Kemudian selanjutnya kita akan masuk ke kolom akumulasi biaya variabel. Maaf, sini. Akumulasi biaya variabel. Nah, untuk akumulasi biaya variabel, di sini kita menggunakan rumus dari akumulasi unit terjual kita kalikan dengan biaya variabel ada di kolom I9. Caranya di bulan Januari sama dengan akumulasi unit terjualnya yaitu D14, kita kalikan dengan biaya variabelnya di I9 dengan rumus lambang dolar, kemudian I besar di lambang dolar, dan angka 9. Baru kita enter. Nah, selanjutnya kita masih pakai cara yang tadi, kita tinggal tarik titik petak di sebelah kanan, sehingga kita tarik sampai ke kolom G25. Ini dia hasil untuk akumulasi biaya variabel. Selanjutnya, kita masuk mengisi ke kolom biaya total dalam nominal rupiah. Nah, untuk biaya total sendiri, itu kita tinggal rumusnya menjumlahkan biaya tetap ditambah dengan G14, yaitu di kolom akumulasi biaya variabel. Selanjutnya kita tarik ke bawah lagi sampai ke kolom H25. Ini dia untuk biaya total dari analisis break-even point tahun 2011 yang dijalani oleh perusahaan. Selanjutnya kita masuk ke kolom laba total. Untuk laba total sendiri kita akan menggunakan rumus akumulasi penjualan atau penghasilan dalam nominal rupiah dikurangi dengan biaya total yang dalam nominal rupiah pula. Jadi untuk yang bulan Januari rumusnya adalah sama dengan E14 dikurangi dengan H14. Hasilnya di sini negatif. Kemudian caranya masih sama, kita tinggal tarik kursor di tanda petak ini sampai ke kolom I25. Baik, inilah dia hasil perhitungan dari analisis break-even point tahun 2011 yang dijalankan oleh PT HMK. Selanjutnya, di sini kita akan membuat pendekatan secara kurva. Caranya adalah kita tinggal memblok kolom yang akan kita gunakan dalam pendekatan kurva tersebut. Yang dimana untuk pendekatan kurva yang pertama, kita akan menggunakan pemblokan akumulasi penjualan penghasilan dengan biaya total.
Jadi akumulasi penjualan atau penghasilan ini kita blok, kemudian biaya total juga kita blok, ditambah dengan bulan dari analisis penjualan. Kita pilih insert, kemudian kita pilih diagramnya dalam bentuk line. Nah, hasilnya seperti ini. Jadi dapat dilihat bahwasannya perpotongan garis akumulasi penjualan dan biaya total terjadi pada bulan Juni. Dengan jumlah penjualan atau biaya total adalah Rp4.500.000. Sehingga perpotongan garis penjualan atau penghasilan tersebut dengan garis biaya total disebut sebagai titik impas atau break even point. Selanjutnya kita masuk ke kurva yang kedua. Nah, di sini kita juga masih menggunakan akumulasi penjualan penghasilan dan juga biaya total. Namun, kita di sini ikut memblok daerah akumulasi unit terjualnya. Setelah kita blok, kemudian kita pilih lagi insert, kita pilih diagram dalam bentuk garis. Masih penjualan. Nah, ini dia tabelnya. Tabelnya kurang lebih sama seperti yang sebelumnya, namun untuk yang di sini, pada garis X-nya itu berisikan data dari akumulasi unit terjual. Nah, di sini dapat dilihat itu berada di titik ke-6, berarti akumulasi unit terjualnya itu adalah di angka 300. Jadi, kesimpulannya adalah perpotongan garis akumulasi penjualan dan biaya total terjadi pada unit penjualan sebanyak 300 unit dengan jumlah penjualan atau biaya total senilai Rp4.500.000. Baiklah, itu dia hasil dari analisis break even point yang dijalankan oleh PT HMK yang bisa saya jelaskan. Saya mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penjelasannya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.